Yang selanjutnya yang paling menggugah hati kita adalah wa ayyu azzina, bergeazan ala makanil murtafi, di atas tempat yang tinggi, kepu tujuan untuk didengar legok. Artinya ibu azannya menyata kumandangkan untuk tujuan kepada jamaah. Lagi tanya giyu perayok su hanamik jamun giyu atau menara tempat yang tinggi supaya didengar oleh orang lain. Au bimukabbiris saut gedanya giyu azan bak tempat yang tinggi, atau giyu pilih dengan pengeras suara. Nyomatan kitab yang disampaikan oleh para ulama terdahulu keputujuan lias ma'ahu annas, berdengar oleh manusia yang lain untuk tergerak batinnya ijak masjid untuk sembahyang. Maka فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى في آية أخرى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberangkatkan seorang hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang selanjutnya diberangkatkan, dimi'radkan secara horizontal dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang berhujung Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, diberikan bekal yaitu perintah solat. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sujud tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Beliau pernah suatu ketika ditanyakan oleh Aisyah, kala beliau melaksanakan solat di sepertiga malam, sujud setiap saat, istighfar ratusan, ada yang berbicara, ada yang berpendapat 70 kali beliau mengucapkan istighfar setiap harinya. Sehingga Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau lakukan demikian? Apakah engkau tidak yakin akan diberikan surga oleh Allah? Pedron hana yakin ya Rasulullah akan kepetamong dalam syurga oleh Allah Ta'ala, sehingga dona ibadah seolah-olah lagi urang ya yang akan kepetamong dalam nerakanya Allah. Rasul menjawab seketika, Nabi menjawab watenya, ya Aisyah, wahai kekasihku, wahai permohlun, wahai binolun, lun ibadah kepada Allah, lun sujud, lun ruku' dan lun sembahyang tip wate, tujuannya adalah untuk membuktikan diriku sebagai abdan syakura, hamba yang syukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan kepadaku. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kalih gesatuh agama Islam, yang kagak berjuang bersama baginda Rasul dalam nama syariat Islam, sehingga kalimat la ilaha illallah terus lam ati kita nyoban Bandung yang na di kemasjidan yang kita nyo cintainya. Berkat perjuangan sahabat, berkat perjuangan keluarganya Nabi, sehingga Islam terus dalam kehidupan kita nyo, dan taturi sawa Allah, taturi saudara dan taturi sawa Rasulullah. Yang kita hormati dan kita doakan selalu pahala akan senantiasa mengalir kepada almarhum yang kan wa Allah, yang nakebah bangunan yang jid kesaksi, di mana beliau akan diberikan tempat yang mulia di sisinya Allah kelak, yaitu guru kita bersama. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid
jamaah, pengurus, sekeyakinan, seakidah yang kami muliakan. Orang syiklun, adun adau yang lentuan pemulia. Marilah sama-sama katanya berdoa dalam watai yang istijabah doa oleh Allah Ta'ala. Di mana ulun tuan sambil baca doanya, ya Allah, nepesapat kamu lagi uronyo di bawah masjid drawana. Kelak nepesapat kamu pula dalam syurga drawana bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syiklun. Dalam beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan sebuah statement berkenaan dengan azan, di mana memicu munculnya kemarahan-kemarahan orang-orang Islam di belahan tempat di Indonesia. Kita tidak berbicara menyangkut dengan permasalahan tersebut. Legitanya orangnya akan tabahas menyangkut dengan Isra' Mi'raj. Yang selanjutnya apa fungsi azan dan ada hubungannya dengan Isra' Mi'raj, yaitu perintah ibadah solat. Orang syiklun, Isra' Mi'raj yang akan kita peringati pada masa mendatang, tepatnya ba'ura Senin, malam Selasa atau malam Senin, orang rame-rame akan diadakan peristiwa memperingati peristiwa Isra' Mi'raj, di mana Isra' Mi'raj, Isra' itu sendiri adalah berangkatnya Nabi, diberangkatkannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di Palestina. Fungsi dan hikmah orang syiklun, geberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dihide Nabi berkumpul dengan para anbiya yang lainnya, yang jid ke imam wate Nabi tru Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Muqaddis. Nabi getanya yakni Nabi Muhammad lah yang dijadikan sebagai imam kepu tujuan Allah nekun. Dan imam tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya menjelaskan, liyadhara, supaya lahir dan nampak syarfuhu, kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jami'il anbiya wal mursalin, dari nabi-nabi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Maka dapatlah menandangku, coba kita bayangkan le getanyo terus sidra urang yang tempat getanyo baik masjid ataupun rumah, tiba-tiba terus wate sembahyang, wate nyan le getanyo takun ba urang jame yang terus buno draw nedang imum kamu yang ikut. Itu menunjukkan bahawa orang yang tayudang imam tersebut adalah orang yang paling mulia, yang memiliki kemuliaan dibandingkan dengan kondisi tanyo yang di tempat tersebut. Maka tacok kesimpulan orang syiklun, dengan sebab peristiwa Isra' Mi'raj, Isra' perjalanan Nabi, diberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, wate terus kedih Nabi katanya guyudang imam, dijadikan sebagai imam, di mana orang yang lain yang menjadi makmum adalah anbiya wal mursalin semasa dunianya wana. Maka jid kesimpulan Nabi katanya lah yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Proses Isra' Mi'raj adalah proses yang hai trimong liakai pikiran manusia. Proses Isra' Mi'raj adalah proses sebuah perjalanan yang baik, yang jauh, dengan logika getanyo menyetanyo hana iman lam mati, menyetanyo hana ketakwaan kepada Allah, menyetanyo hana akadum bil qalbi. Maka proses Isra' Mi'raj tersebut akan menjadi sebuah hal yang tabu dalam kehidupan getanyo. Padum nala urung-urung uranyo. Bahkan jamun lu Nabi nuwa Isra' Mi'raj, wate terus Ka'bah kembali di Masjidil Haram, nasampaikan kepada Abu Jahal, lehnyan orang yang kamu iman kafir kembali. Orang-orang yang sudah memeluk Islam ikut Nabi Muhammad murtad kembali. Kenapa? Karena tidak mampu mencerna bagaimana proses keajaiban Isra' Mi'raj yang diberangkatkan Nabi dari bumi menuju ulangit ketujuh, menumpuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menemani beliau, yaitu sahabat sekaligus guru beliau. Siapa? Malaikat Jibril yang gepungan Nabi dari Isra' Mi'raj, dari perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ditemani oleh Malaikat Jibril. Sebelumnya Nabi dibelahkan dadanya, nepinah tempat-tempat yang hana jerok, yang tempat tersebut akan dikotori oleh jin-jin dan iblis-iblis yang lainnya, sehingga tempat tersebut nerak dada Nabi lego dengan imun Zam-Zam. Yang selanjutnya apa yang dilakukan? Demi dua boh
cawan, bahasa kitab bejana. Yang mana dua buah bejana tersebut terisi dengan susu dan arak. Waktu ketawarkan le Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad karena seseorang yang sangat luar biasa pandainya, memiliki pandangan ke depan, nepilih le Nabi susu nekubah arak. Sehingga neken le Jibril butoi gata wahai Muhammad, tapi pilih sesuatu yang fitrah, artinya yang jero, yang god, yaitu susu, handa pilih arak, sehingga umat gata akan dipatih le urang di masa yang akan datang. Coba bayangkan masa Nabi kepilih arak, le jino gitanyo dianjurkan ataupun dibolehkan untuk meminum arak, maka cukup di orang yang patih terhadap agama Islam. Kenapa? Orang yang menyampaikannya adalah orang-orang yang hana butoi daya pikirnya. Maka proses Isra Mi'raj adalah sebuah proses, sebuah perjalanan yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Kenapa? Karena itulah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Disebut dalam surah Al-Isra ayat pun bi abdihi. Kejut tengkuhan gehoi Nabi dengan bi rasulihi. Kejut hang gehoi Nabi katanya subhanallazi asra bi nabiyhi, supaya Nabi nak mulia, supaya Nabi nak jero, rasul gehoi nak god dalam pandangan orang-orang yang lain. Padahal kalau kita kaji dengan pandangan iman, kalimat hambalah yang mampu dipegot sidro umat, sidro manusia, bermakna dan mulia di hadapannya Allah. Allah neken dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hana geciptakan leung, hana geciptakan rawan, hana geciptakan ketanya ban-bandun dam jen, tujuan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu kepujut tanya oleh Allah taala, fungsinya untuk menyembah Allah. Kalimat yang paling jerok gehoi oleh Allah taala adalah abdun ataupun hamba. Untuk menjadi seorang hamba Allah itu punya syarat. Punya syarat tengku, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, punakun supaya sah sidra orang takun sebagai hamba Allah, ada satu syaratnya. Apa? Dia tidak pernah menyembah Tuhan selain Allah. Tanya baru sah gekun sebagai hamba Allah. Yang selanjutnya akhasul awsafi bil ubudiyah. Hal yang paling khusus yang spesifik kepada ketanya sebagai hamba dalam konteks ibadah adalah kalimat hamba. Yang selanjutnya asrafuha, yang paling mulia. Olehnya lagi tanya baru sah gekun sebagai hamba apabila masa udip tak sembah Allah, masa udip pula lah lagi tanya hana tak sembah yang lain daripada Allah. Artinya apa? Watak ibadah karena Allah. Watak tajakkan tu kadangkala kita menyanjung tinggi para pemimpin kita ataupun atasan, sehingga kita diperbudakkan oleh mereka. Jut kitanya sebagai hamba atasan, itu tidak benar ataupun tidak pantas. Le kitanya disebut sebagai hamba Allah. Ataupun kita dituhankan, kita menuhankan uang, sehingga kitanya gekun le urang jut ke hamba peng. Maka hana layak secara definisi hamba le katanya wujud kesidra urang yang dah pegah dro hamba Allah. Artinya wategoi Nabi dengan hamba Allah gena pedeh bagdanya bahawa Muhammadlah seseorang manusia yang sangat layak dan pantas dijadikan sebagai hambaku, kata Allah. Pakon Nabi Muhammad hana pernah nesembah Tuhan selain Allah dari pun gopnyan lahi sampai beliau wafat nawa Allah. Maka tanya ronyo dari momentum Isra Mi'raj ni, marilah tersadari lung nyoso menyelung hamba Allah, tak posisikan rod untuk tak ibadah semayang yang diperintah oleh Allah Taala baik pernah tak lupakan, sehingga akan pantas ligedanya gekun sebagai hamba Allah dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad han ditamang dalam logika katanya seandainya Isra Mi'raj nyan tak pegah berangkat dengan kekuatan rawan. Tapi kalimat yang disebut oleh Allah Taala dalam Al-Quran asra, termasuk katanya kaji waktu tabubut di dayak jamun dalam matam bina, termasuk nok pun bab pun bermakna tengku memutaaddikan sebuah kalimat. Kiban mempom ji tengku arti ji Nabi berangkatkan dengan kekuatan rog, kan dengan kemampuan rog, tapi Nabi berangkat karena diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah taala. Logika gampang tengku.
hinawa di belang ralungnya, di masjidnya, di kemasjidannya, di kampungnya. Nah tibak bak rambut yang kepelihara li sidra, yang jaga ke pula li sidra urang. Bak rambut tersebut wate masak nah tidom mata bak rambut. Icung boh rambut, ijaga boh rambut. Boh rambut tersebut wate panen akan geme uko taluk Semawi, ataupun akan geme Medan, ataupun boh rambut di Medan pun akan dime kenau. Nah sidom dia tu boh rambutnya. Wate takalan itanya mesena urang tanya dari pane sidomnya. Tanya akan tajawab. Nyo sidom yang nah hidung. Tapi dengan logika manusia, menyo sidomnya dari Medan han mungkin dan mustahil akan truk waceh. Begitu juga sidom yang nah tu boh rambut akan mustahil ijak kede Medan, Jakarta ataupun di luar Aceh. Kenapa? Karena han mampu sidom tersebut diberangkat untuk dijak luar tempat dia tinggal semula. Tapi wate sidomnya di melepo boh rambut, wate sidomnya digepot boh rambut. Nah sidomnya ge bola empang, gecok empangnya geme gede Medan, be Medan Jakarta pun mereka akan sampai. Kenapa? Karena mereka diberangkatkan oleh pemilik boh rambut tersebut. Maka logika yang katanya terima mampu, menyo Nabi berangkat ke Rok pasti han mampu. Tapi uronyo Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa terhadap apapun. Jangankan untuk menisra' mi'ratkan Nabi ke langit ketujuh, melampaui daripada hal tersebut, itu sebuah hal yang bisa saja terjadi dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Musidom mantang le katanya lepas tabayangkan kiban akan teruk tempat yang lain. Maka bagaimana Nabi Muhammad harus kitanya yakin beliau berjumpa dengan Allah dengan ruh dan jasadnya. Dalam hadis yang sahih yang tuan baca dalam kitab tafsir Jalalain, di mana dijelaskan watena urang tanyang, ya wahai tengku, pekeh Nabi Muhammad berangkat Isra' Mi'raj dengan tubuh dron atau roh mantap. Ngejawab le Imam As-Suyuti, Nabi berangkat untuk Isra' Mi'raj biruhihi wa jasmihi, dengan tubuh dan roh Nabi untuk berangkat Isra' Mi'raj. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, Nabi Muhammad nekun lun kalan Allah Ta'ala dengan mata lun sendiri dan menggunakan ule lun sendiri. Artinya Nabi merempuk dengan Allah Ta'ala secara langsung. Maka uronyo, marilah kita tacok ibrah dari proses perjalanannya Nabi Isra' Mi'raj. Yang pertama, pernah takubah sembahyang walaupun dalam kondisi apapun. Tengku, pernahkah peluang kamu untuk jud kubah sembahyang? Nah, peluang untuk jud kubah sembahyang wate nyawang hanali dalam tubuh. Selama nyawa masih berada dalam tubuh kita, pernah tanya lemo untuk tak ibadah haik longdang tengku nedua. Haik nedua haik ne berbaring, ne selintung. Haik lon gerak-gerak, ne isyarah dengan mata. Selama nyawa masih ada dalam tubuh kita, selama itu pula lah kita harus beribadah, yaitu melaksanakan solat liyak budun untuk tasembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tak ibadah sembahyang yang kagecok li Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Isra' Mi'raj, nasaboh sunnah, aktivitas dan tingkah dan pekerjaan yang sunat yang dianjurkan, yaitu azan. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya menjelaskan bahawa azannya adalah sebuah pemberitahuan untuk orang getepu kata mengwate nyan gepenan dengan azan. Mendefinisi secara syariat, azan adalah sebuah zikir yang dirangkai sedemikian rupa pada zaman Nabi sampai jino tujuannya adalah untuk memberitahu tamang wate sembahyang. Jino cina pakai logika orang syiklun. Dumna azan mantong, dumna hayya 'alas salah, dumnya hayya 'alal falah, dumna dikumandangkan azan, na iqamah, padumna le urang-urang getanya makin di azan punyung makin kelau hang ketim jak masjid. Cina bayangkan uronyo, andai kata itu terjadi di tempat kita di Aceh, sehingga hanale tempat-tempat yang disuarakan azan, bagaimana terjadi? Dumna azan mantang urang gepuk-lok-lorok untuk jak masjid. Bagaimana kalau dua roti azan yang hanali? Mungkin saja solat itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Dalam kitab Mawsu'atil Fiqhi Al-Islami nekun yusannu tartil azan, disunatkan tartil azan waraf'al sauti, waraf'u sauti. Bermakna
geyu peraya su. Bahkan di dalam pendapat yang lain dilanjutkan le pengarangnya, yusannu lil muazzin ayyakuna sitan. Tapi leh urang azannya urang-urang yang punya reputasi yang baik, yang god, suhu begot, pakaian begot, urang yang warak. Lagi Nabi ni pilih Bilal bin Rabbah. Yang selanjutnya gesunatkan bagi urang azan aliman biwakti, getepu bahwa wate sembayang katamau. Mustaqbilal qiblati, hadap kepada kiblat. Mutahhiran, lagi suci. Qaiman, orang yang deng. Wadi'an, gepedua. Asabi'i, anak jara gopnyan di atas punyung. Yang selanjutnya yang paling menggugah hati kita adalah wa ayyu azzina, bergeazan ala makanil murtafi', di atas tempat yang tinggi, kepu tujuan untuk didengar legop. Artinya ibu azannya menyata kumandangkan untuk tujuan kepada jamaah. Lagi tanya giyu perayuk su hana mik jamun giyu atau menara tempat yang tinggi supaya didengar oleh orang lain. Tradisi dulunya orang mengumpul di masjid geduk menjamaah watenya gepre pajani tamang wate sembahyang untuk gesariatkan azan. Tujuannya orang yang preh bunau getepu wate sembahyang kait tamang dengan proses azan. Yang selanjutnya gesambung lemle pengarangnya dalam kitab tersebut au bimukabbiris saut gedanyo geyu azan bak tempat yang tinggi atau geyu pilih dengan pengeras suara. Nyomatan kitab yang disampaikan le para ulama terdahulu keputujuan lias ma'ahu annas, berdengar di manusia yang lain untuk tergerak batinnya ijak masjid untuk sembahyang. Maka lagi tanya yang mayoritas khususnya di Aceh berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah dan lagi tanya dominan Islam, hana saboh upaya pun yang akan mengganggu, yang akan terganggu dengan sebab suara azan itu, kecuali orang-orang yang kapunoh jen lang punyung, orang-orang yang kapunoh sum'ah, orang yang kaklau, orang yang hanale mata batin, orang yang hanale mata iman, mereka-mereka lah yang akan merasa terusik dengan panggilan azan. Bahkan pernah lentume urang Syi'lun dalam sebuah video yang dibagikan oleh kawan-kawan kami. Nah, orang yang bukan beragamakan Islam tapi dipanggil oleh seorang syekh, dibawa ke tempat yang tinggi di Timur Tengah, di Arab, di bagian Arab. Watetruk kenan gepedengar suara azan yang dilantunkan secara beriring-iringan tanpa terasa rau imata awak yang kan Islam buno saking indahnya suara azan. Tanya yang menteng na pandangan iman, tanya yang menteng na pandangan Islam, yang menteng kuat Islam latih tu, anggaplah bahawa azan ini sebagai pemicu kita untuk menunaikan ibadah solat. Maka ya urang Syi'lun menyesabok wate azannya hanale, maka pasti masjid akan membubuk dengan abai-abai hanale urang sujud kepada Allah, hanale urang yang rukuk kepada Allah, hanale urang yang mendengungkan syiar-syiar Allah, sehingga Islam itu sedikit demi sedikit akan hengkang di tempat kita. Mudah-mudahan tradisi dan budaya tersebut tidak akan terkontaminasi dengan getanyo yang na dibilang ralungnya senantiasa akan mengumandangkan azan walaupun dalam kondisi genting, walaupun dalam kondisi legetanyo tengah lemah, urang hana azan tetap terus dikumandangkan. Salah saboh tanda kiamat bahawa azan sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali, karena waktu yang membatasi kita padai di sini.